Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam room Zoom pada pagi hari ini. Sambil menunggu yang lainnya join, kita mulai saja materi pada pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini hari ini kita masih diberikan rahmat, masih diberikan kesempatan berupa kesehatan juga sehingga masih bisa melakukan proses perkuliahan sebagaimana mestinya seperti minggu-minggu sebelumnya. Tadi malam saya sudah ingatkan di grup bahwa untuk mendukung dan memudahkan proses perkuliahan pada pagi hari ini, saya sudah minta Bapak Ibu mendownload atau mendownload aplikasi Mendeley ya, Mendeley. Ada yang sudah mendownload? Sudah Bu. Bagaimana cara masuknya nanti Bu? Ya, sabar Pak ya. Ya. Baik, jadi saya infokan dulu kembali bahwa mata kuliah metodologi penelitian ini diampu oleh 2 dosen. Yang pertama yaitu saya sendiri, kemudian yang kedua oleh Pak Dr. Herul. Jadi saya sudah sepakat dengan beliau. Saya akan di RPS itu kan bagian saya sampai pertemuan 8 itu sampai Mendeley. Nanti manajemen plagiasinya itu merupakan materi dari Pak Dr. Herul. Hanya kami sudah berdiskusi kembali bahwa kesepakatan kami saya akan tuntaskan di pertemuan pertama sampai 8 itu manajemen referensi, kemudian plagiasi juga. Dan outputnya itu bab 1 ya. Draft bab 1. Nanti bagiannya Pak Ipul atau Pak Herul itu nanti akan melanjutkan atau menuntaskan bab 2 dan bab 3 draft proposal atau rencana penelitian dari Bapak Ibu. Seperti itu ya. Baik, yang pertama itu kami hari ini akan bahas, akan sharing. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang menggunakan manajemen referensi. Jadi kalaupun sudah ada, kita anggap saja bahwa materi pada pagi hari ini bersifat review atau mengingat kembali, menyegarkan kembali apa-apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan sebelumnya ya. Jadi manajemen referensi itu kalau dulu-dulu adalah sebuah momok, sebuah sebuah hal yang sulit yang dilakukan oleh orang-orang yang menyusun suatu karya ilmiah. Kenapa? Karena ditulis secara manual ya. Nama penulisnya, judul, tahun, penerbitnya siapa, diterbitkan di mana, jumlah halamannya berapa. Itu harus dituliskan secara manual. Kenapa sih penulisan karya ilmiah itu harus menggunakan sebuah manajemen referensi ya, atau daftar pustaka, karena banyak ditemukan penulisan karya ilmiah itu inkonsisten. Jadi apa yang dikutip pada pembahasan tidak sama dengan apa yang dituliskan pada daftar pustaka. Ya, karena itu tadi diinput secara manual dan kurang lebih memakan waktu yang cukup lama seperti itu. Nah, kalau menyinggung masalah manajemen referensi itu sebenarnya banyak ya, banyak aplikasi yang dapat membantu kita menyusun sebuah daftar pustaka. Di antaranya itu ada EndNote yang lebih duluan lahir sebelum Mendeley. Kalau Mendeley itu kalau saya tidak salah itu mungkin sekitar tahun 2008 ya baru muncul. Itu pun belum sempurna aplikasinya. Kalau semakin ke sini itu alhamdulillah semakin mempermudah penulis dalam membantu manajemen referensinya. Jadi pada kali ini saya ingin sampaikan bahwa untuk membantu Bapak Ibu dalam menyusun sebuah daftar pustaka karya ilmiah itu, buku, jurnal dan lain sebagainya itu, makalah juga demikian, banyak opsi yang bisa digunakan. Ada Zotero, ada EndNote, ada Mendeley,
dan lain sebagainya. Tapi saya lebih fasih menggunakan Mendeley ya. Di samping juga kapasitasnya yang lebih banyak yang bisa ditampung seperti itu. Dan saya lebih terbiasa menggunakan Mendeley, jadi pada pagi hari ini saya akan sharing khusus terkait dengan Mendeley saja ya. Pak Harmoko, Pak Asis, Feni, Pak Hasan, Bu Musliani sudah ada Mendeley-nya, sudah ada aplikasi Mendeley yang di-download? Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Cuma yang Mendeley sekarang itu berbeda dengan versi yang tahun lalu, karena yang tahun lalu itu, yang tahun-tahun kemarin itu masih ada search-nya untuk mencari ininya. Kalau sekarang di aplikasinya itu tidak muncul itu lagi, harus dibuka di link baru dan buka di mendeley.com, jadi langsung ke itunya, bukan lagi di aplikasinya dicari. Cuman harus buka dulu Mendeley-nya baru bisa dibuka cari begitu. Baik. Kita langsung saja ya, kita langsung saja peragakan, kita langsung saja praktekkan metode yang sederhana yang sering saya gunakan ya pada aplikasi Mendeley. Terus terang kalau aplikasi Mendeley ini kan di awal kita setting, kemudian dimunculkan bibliografinya, seterusnya itu akan muncul secara otomatis dan akan tersusun sesuai dengan abjad ya. Baik, misalnya saya tampilkan dulu seperti apa tampilan aplikasi Mendeley. Ini kurang lebih kelihatan tidak Bapak Ibu? Ini aplikasi Mendeley yang saya gunakan. Ini sudah ada beberapa isi dalamnya ya, sudah ada beberapa jurnal. Terus terang saya sangat terbantu dengan aplikasi ini dalam penyusunan buku-buku yang pernah saya tulis. Jadi Kakak tambah putih ya. Segininya aja putih ya, apalagi. Kelihatan teman-teman ini di layarnya? Iya Bu, kelihatan Bu. Kelihatan. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk misalnya kalau Bapak Ibu ada tugas atau ada menyusun tesis atau buku ataupun jurnal, boleh menulis foldernya dulu. Kita membuat nama foldernya misalnya tugas metodologi ya, boleh. Atau boleh satu folder saja untuk semua boleh, tapi untuk memudahkan itu supaya tidak tercampur, saya biasanya membuatkan folder tersendiri terhadap naskah yang akan saya tulis. Jadi misalnya pada pagi hari ini tunggu saya buka Word saya dulu. Jadi boleh di teman-teman di rumah atau di tempatnya masing-masing membuka juga Mendeley-nya ya. Kita buka saja Mendeley tak semua. Jadi saya share dulu. Ini. Misalnya kita akan menulis sebuah makalah tentang metodologi penelitian atau saya ganti ya. Kita akan membuat sebuah tulisan mengenai campuran aspal. Selanjutnya, jadi pada saat menggunakan Mendeley ini,
kita harus membuka beberapa page. Jadi contohnya kita akan membuat tulisan mengenai campuran aspal ya. Kita cari jurnal dulu mengenai pengertian campuran aspal. Kelihatan jadi anu tak? Di layar tak semua? Ya Bu, kelihatan. Ya, kelihatan Bu, kelihatan. Oke. Jadi tadi kita sudah buka aplikasi Mendeley-nya, kemudian Word-nya juga terbuka. Sekarang kita ke Google ya, pencarian. Nah, ini sudah ada pengertian aspal ya. Pengertian aspal adalah suatu bahan bentuk padat atau setengah padat berwarna hitam sampai coklat gelap bersifat perekat yang akan melembek dan meleleh bila dipanasi. Ini kita download ya, kita download. Misalnya pengertian itu yang tadi, yang akan kita ini kita copy, kemudian kita akan share di kita akan paste di Word yang kita buka tadi. Kelihatan Word saya, kelihatan? Iya Bu, kelihatan. Kelihatan. Jadi oke, setelah itu ini tadi akan kita tuliskan kalau secara manual ya, secara manual itu kita buka dulu tadi apa yang kita download. Oke. Sekarang kita akan melihat jurnal yang jurnal yang kita download tadi. Sekarang apa yang tampil di layar, Pak? Halo? Ibu. Apa yang tampil di layar tak sekarang? Tugas metodologi.
Ini kelihatan? Iya Bu, kelihatan. Ya, jadi ini contohnya ini tadi yang saya download ya, pengertian aspal itu misalnya di jurnal ini yang berwarna biru ya Bapak Ibu. Ini kelihatan yang warna birunya? Iya Bu, kelihatan. Nah, untuk memindahkan ke Mendeley itu ini kita minimize dulu ya, kita minimize atau perkecil. Kita perkecil. Kemudian ini kita langsung ditarik saja. Yang muncul sekarang apa di layar tak? Itu Bu yang bol. Satu yang muncul. Saya gabung juga di sini. Iya. Kemudian kalau untuk memindahkan ke Mendeley, ini kan sudah kita minimize tadi. Biasanya kalau kita tidak minimize itu tidak akan treble terus kalau kita mau pindahkan. Jadi ini langsung ditarik saja. Jadi kita buka Mendeley-nya. Mana tadi Mendeley-nya itu? Jadi Mendeley-nya dalam posisi terbuka seperti ini ya, aplikasinya terbuka seperti ini. Kemudian yang tadi itu yang sudah kita download ini langsung ditarik. Tunggu metode penelitian tadi. Nah, oke, sudah betul metode penelitian. Ini yang sudah kita download tadi langsung ditarik saja masuk ke Mendeley. Nah, ini otomatis langsung pindah ya. Ini. Kelihatan? Ya Bu, kelihatan. Oke. Kemudian ini kita bagaimana caranya supaya dia muncul di daftar pustakanya ya. Di daftar pustaka kita coba masukkan di daftar pustaka. Ini. Jadi caranya itu kita ketik referensi ya, ini referensi. Kemudian klik insert bibliografi. Saya ulangi kembali untuk menuangkan dalam bentuk daftar pustaka di tulisannya Bapak Ibu. Klik referensi, kemudian klik insert bibliografi. Oke, saya ulangi kembali. Sorry, ada tahap yang terlewatkan. Jadi untuk memasukkan ke daftar pustaka itu, Word-nya diminimize kembali, Kemudian ingat Ki, yang tadi kita save itu atas nama apa atau judulnya apa ya? Yang kita share tadi itu, misalnya judul jurnal tadi yang sudah saya save itu modifikasi aspal. Jadi di sini akan ini sudah saya minimize ya, sudah saya perkecil. Akan kita klik insert or edit citation ya. Ini saya ulangi. Kelihatan kursor saya Bapak Ibu? Insert or edit citation. Tulis Ki, apa judulnya tadi yang sudah kita download? Misalnya apa tadi ya? Saya lupa lagi. Modifikasi. Insert or edit citation. Modifikasi. Ini ya, modifikasi ini akan muncul di bawah, ini yang di bawah. Enggak muncul ya? Enggak, Bunda. Enggak, Dik.
ini tidak muncul ya? Tidak, Bu. Saya share dulu kembali. Nah, ini kita klik referensi. Kelihatan nih? Kelihatan, Bu. Tapi ini dalam kondisi kita minimize ya, ini kita perkecil Ki. Kita perkecil, kemudian klik insert or edit citation. Insert or edit citation, kemudian akan muncul, sabar ya, kelihatan. Ini tidak muncul deh. Saya cari di Mendeley ini kok di layar tidak muncul. Jadi saya menggunakan dua. Saya masuk di Zoom ini dua pakai HP dengan laptop. Tapi saya lihat tidak. Jadi saya fotokan tampilannya yang tadi itu. Kalau di insert, diklik insert or edit, maka akan muncul. Nanti saya share di grup WA ya. Akan muncul kolom search. Jadi pada saat muncul tulisan itu, silakan Bapak Ibu mengetik judul yang sudah kita download tadi. Modifikasi, padahal ini yang mau saya kasih lihat, Ki. Kelihatan nih? Ya, Bu, ya. Ini saya tidak ketik manual ya, ini muncul dengan sendirinya. Oh, iya, Bu. Pada saat diklik tadi insert or edit citation, akan muncul kolom yang menuntun kita atau menginformasikan ke kita agar mengetik keyword atau misalnya boleh kita ketik nama penulis jurnal yang tadi kita download, boleh juga judulnya. Jadi saya tadi masukkan keywordnya itu adalah modifikasi karena jurnal yang saya download tadi itu judulnya adalah modifikasi bla bla bla. Maka ini akan sendirinya muncul, ya. Ini akan sendirinya muncul. Kemudian bagaimana caranya supaya dia muncul di daftar pustaka? Kita klik ini insert bibliografi. Nah, otomatis muncul ke semua, Pak. Nama penulis, tahun, judul, bulan, halamannya juga muncul. Oke, saya ulang kembali untuk memunculkan referensi yang kita gunakan di tulisan kita. Kita ketik insert bibliografi, secara otomatis dia akan muncul dengan sendirinya. Dan begitu selanjutnya ya, ketika kita menulis lagi,
kemudian mengutip lagi sebuah jurnal, maka secara otomatis dia akan tersusun sesuai dengan abjad. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi menuliskan secara manual. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita pelan-pelan saja, Dik. Ibu, ya Bu. Lama-lama. Iya. Susah masuk. Ya, Ya, Bu. dimengerti, Ji? Pelan-pelan Bu, sedikit. Ya, makanya saya pelan-pelan ini. Sampai di sini mengerti, Ji, Ki, Bapak Ibu? Bu, saya mau tadi mau kembali ke awal. Ya. Ya. Tadinya ini Pak Bu, ini yang setelah kita buka itu dia punya Mendeley. Ya. Nah, terus kan ada 3 kolom di situ kelihatan kan, ada 3. Nah, terus ada bagian kiri, bagian atas itu yang kita mau kutip, mau misalnya jurnal yang kita cari kan, Iya. yang kita cari. Nah, terus cara membuka yang Word-nya ini bagaimana anunya tadi Bu, yang caranya untuk membuka Word. Ini mungkin tampilannya di bagian tengah barangkali Bu ya, yang Word ini. Tunggu Pak ya. Atau bisa mungkin mulai dari kebetulan ketinggalan tadi di awal-awal sedikit, ya sekilas saja. Tunggu. Ini ketika kita klik ini Pak Hasan, di kanannya ini akan muncul semua. Iya. Dan kalau kita klik tadi ini di bagian bawah ada muncul PDF ini. Iya. Ya. Kalau kita mau lihat yang kita download itu silakan klik itu akan muncul sendirinya. Nah, terus tadi aplikasi Word di tulisan kita itu yang muncul, kita misalnya kutip tadi itu dari referensi yang kita ambil, kan kita bisa pindahkan ke Word yang kita tulis. Cara yang itu Pak Di? Ya, cara itu. Saya ulangi kembali. Kita pelan-pelan saja. Ini Pak. Ya itu Bu, munculnya ini dari mana ini muncul ini Word ini? Word ini kan ada sendiri di Microsoft Office, tak semua di laptop kan ada aplikasi bawaannya Pak ya. Iya, maksudnya terpisah bukan dari Mendeley ini muncul. Bukan Pak, buka keyboard Pak. Buka sendiri Word. Iya. Oh ya, oke. Kalau kita mau menulis seperti biasa, mau membuat makalah, seperti itu Ji. Oke. Iya. Oke deh. Iya. Hanya ini, misalnya saya kutip ini pengertian aspal dari jurnal yang tadi ya, yang saya download itu. Iya. Karena kan penulis yang baik itu adalah penulis yang jujur, menuliskan referensi atau data-data yang diperoleh dari jurnal atau penulis aslinya ya. Seperti itu. Jelas Pak Hasan? Ya, tapi ini Bu yang di atasnya ini yang insert yang Mendeley yang muncul ini otomatis muncul di Word yang kita buka Bu. Iya. Kalau kita sudah download Mendeley, Pak, muncul. Cara mengidentifikasi atau memeriksa apakah download aplikasi Mendeley kita sudah berhasil atau belum itu bisa dicek di sini. Sudah ada muncul di Word ini. Berarti proses download kita sudah sempurna. Berhasil. Ya, sudah berhasil. Kalau belum muncul ini, berarti belum. Silakan mendownload ulang. Sip. Ya. Si ada yang mau ditanyakan? Udah Bu. Yang lain? Tapi kalau prinsipnya Bu, maksudnya kan kita tadi pakai MacBook. Kalau misalkan kurang jelas Dian suaranya. Maksudnya bukan kita tadi pakai MacBook, jadi prinsipnya sama juga kalau kita pakai di sini di Windows. Kurang jelas suaranya Dian, agak kabur-kabur ini. Mungkin mic-nya yang agak jauh Dian. Ambil ke kursi. Bagaimana, aman gitu? Jadi hari ini kita fokus sharing
mengenai Mendeley ya, mengenai Mendeley saja dulu. Nggak usah kita bahas dulu yang lain supaya fokus di sini dulu, pahami. Dan yang saya sharing ini adalah cara yang mudah, yang paling sederhana, yang sering saya praktekkan. Oke, sampai di sini teman-teman sudah mengerti atau masih ada yang mau kita tanyakan? Kalau sudah tidak ada, kita melangkah lagi ke proses selanjutnya. Jadi pada saat kita membuka Mendeley kita ya, kan ini boleh kita cek lagi kebenaran data yang ada dituliskan di Mendeley ini. Jadi misalnya autor ini kan penulis ya. Ini kita lihat Ji. Kursor saya ini adalah autor itu adalah penulis. Boleh kita cek kembali di jurnal aslinya ya. Karena biasa terjadi kekeliruan, jadi boleh kita cek kembali. Jadi ini penulisnya adalah Ratna Yuniarti. Ratna Yuniarti, maka boleh kita ubah ini. Ratna Yuniarti. Cara menuliskan daftar pustaka, ingat Bapak Ibu nama belakang yang duluan ditulis di. Jadi Yuniarti kita balik. Yuniarti, koma, kemudian kita klik ini di bawahnya Yuniarti Institution garis miring Organization, terlihat? Kita klik ini, kita lanjut menuliskan Ratna. Maka yang muncul itu adalah R. Yuniarti. Kelihatan? Ya Bu. Ya, kelihatannya. Jadi otomatis akan terubah dengan sendirinya. Kita cek di My Library. Nah, ini sudah berubah ya. Yuniarti Ratna. Oke, nah sekarang bagaimana jika jika yang mau kita masukkan di daftar pustaka itu berupa pemberitaan misalnya ya, tentu saja itu tidak bisa di-download seperti halnya jurnal yang tadi ya, yang sisa di-download di Google kemudian ditarik masuk ke Mendeley. Ini akan berbeda lagi ceritanya jika kita mengutip suatu tulisan jadi apa yang lain munculin. Jadi cara trik untuk jika kita ingin mencari suatu materi-materi yang terkait suatu tema tertentu, kalau yang biasa saya lakukan itu mendownload jurnal yang misalnya saya sudah download satu jurnal seperti ini, maka saya lihat daftar pustakanya. Saya telusuri semua daftar pustaka yang ada di jurnal tersebut untuk mencari materi-materi yang terkait, ya. Jadi ini bisa digunakan juga pada saat menyusun tesisnya nanti. Kalau sudah membuka satu jurnal yang relevan dengan tema penelitian kita, boleh kita melanjutkan pencarian referensi dengan merujuk kepada daftar pustaka yang digunakan pada jurnal tersebut, ya. Kemudian yang kedua, kita mencoba membuka referensi yang lain. Ya, misalnya ini ya. Nah, ini kan tidak ada opsi downloadnya ya, Bapak Ibu. Tidak sama dengan yang jurnal tadi, yang ada opsi downloadnya yang bisa di-download di. Nah, ini kan tidak ada opsi downloadnya.
Maka kalau kita mau mengutip dari sini, misalnya pengertian aspal ini, yang kita mau kutip, aspal adalah campuran agregat. Kita copy, baru kita masukkan di Word kita tadi. Bukan, sorry. Ya, jadi juga. Kita buka di Word. Ini ya. Jadi kita mau menambahkan lagi pengertian. Jadi sumber yang lain mendefinisikan aspal, kita paste tadi, ini ya. Jadi kita abaikan saja dulu gaya selingkungnya ya. Kita menulis saja dulu. Nanti terakhir baru kita perbaiki koreksi cara penulisannya. Ini sudah tercopy ya, apa tadi yang saya pengertian aspal yang saya ambil tadi. Ini bisa terlihat Bapak Ibu? Nah, saya sudah. Ya. Jadi tadi itu Bu di paste saja masuk ke Word ya? Iya, di copy saja karena kalau kita mau menulis kembali, jadi cara saya biasanya kan saya copy saja langsung masuk ya, seperti ini mentahnya, persis saya copy. Kemudian kan untuk materi selanjutnya kan ada plagiasi ya, cek plagiasi. Itu setelah saya copy seperti ini 100%, baru kemudian saya baca kembali, baca berulang. Misalnya aspal adalah campuran agregat, pengikat, dan pengisi yang kerap kali. Baru saya membuat kalimat lain yang redaksinya berbeda, tetapi maknanya sama dengan kalimat yang saya copy. Setelah jadi kalimat yang saya buat, baru yang asli ini saya hapus. Seperti itu. Sekarang kita lanjut dulu bagaimana memasukkan di Mendeley referensi yang tadi yang tidak bisa dilihat. Iya, yang tidak bisa di-download ya. Ya. Yang lainnya menyimak, J. Ya. Nah, jadi mengganggu Bu. Iya, Bu. Pelan-pelan saja. Kita sama-sama belajar, sama-sama belajar kembali. Bagus. Tidak mau menulis. Apa yang muncul sekarang di tampilan, Pak? Jadi Word, Bu. Word. Yang Word, oke. Saya share kembali Mendeley. Nah, kalau Bapak Ibu mau memasukkan suatu referensi di Mendeley ini tapi tidak bisa di-download, maka di pojok kiri ini ada pilihan untuk memasukkan secara manual ya. Oke, saya ulangi. Diklik saja ini yang seperti tanda panah ke bawah. Kelihatan? Ini kursor saya bergerak-bergerak. Kelihatan, Ji? Kelihatan, Bu. Kiri atas, kita klik ini, add file. No. Salah. Ini kalau add file ini, kalau nah ini. Tadi yang saya share itu adalah cara yang simple ya, yang langsung ditarik saja. Tapi kalau Bapak Ibu merasa susah dengan hal tersebut, boleh add file, kemudian silakan dimasukkan tadi, dipilih jurnal yang sudah kita download. Nah, itu cara yang kedua. Misalnya ya. Oke. Itu tadi sudah selesai. Sekarang kita add entry manually. Kelihatan? Nah, iya, Bu. Tadi itu ini ada berbagai macam opsi. Apakah yang kita mau masukkan secara manual ini berupa buku,
book section, komputer program, konferensi proceeding ya, ensiklopedia artikel, film, generic, hearing, jurnal, medicine article, newspaper, patent, report atau report itu laporan ya. Kemudian ini kayak seperti undang-undang ya, tesis, webpack seperti itu. Kalau misalnya kita pilih salah satunya newspaper artikel ya, atau magazine artikel atau webpack, boleh webpack. Nah, new title ini adalah judul. Silakan teman-teman mengcopy judul, memasukkan judul yang tadi, judul artikel yang kita buka. Ini deh, pengertian aspal, ciri, jenis, dan proses. Oke, kelihatan? Ibu. Nah, kemudian kita copy, salin ya, salin atau copy, atau bisa menggunakan tombol Ctrl C untuk lebih gampangnya. Tapi untuk bisa juga menggunakan klik tombol klik kanan, kemudian ada opsi copy atau salin. Kemudian ini kita akan masukkan kembali ke Mendeley. Nah, ini ya. Sudah masuk? Judulnya sudah masuk ya? Ibu. Kemudian dan seterusnya. Penulisnya siapa? Misalnya Pak Asis siapa namanya? Pak Asis, nama lengkap Pak? Oh, Asis Arsyad, Bu. Asis Arsad, berarti Ya. ingatnya terbalik, Arsad, Asis. Oke. Otomatis terubah A Arsad. Publikasinya berupa apa? Tahunnya, misalnya ini jadi semua isian ini tidak perlu kita isi secara lengkap ya. Kita masukkan saja apa data yang ada ya. Tahunnya boleh kita lihat kembali yang tadi. Tahunnya itu ini 2020 di posting 2020 ini, 2 September 2020. 2020. Kemudian linknya kita copy, memang linknya ini link ini, pencarian ini kita klik kanan, salin. Oke, sampai sini dimengerti? Ibu ya. Copy link itu, ini link di atas ini kita klik kanan, baru salin. Kita kembali ke Mendeley-nya. Ini ada URL, kita paste tadi link yang sudah kita klik. Oke, dimengerti? Ibu. Ya, Bu. Data akses itu tanggal berapa kita akses? Misalnya hari ini tanggal 4 ya. 4 Juni 2021. Tahun 2020 ya. Tadi itu yang dia postingnya. Oke, kalau hanya data ini saja yang kita miliki, yang kita peroleh dari webpack yang kita baca tadi, save. Diingat ya, clue-nya apa? Pengertian aspal. A Arsad ya. A Arsad, ingat Ki. Kalau enggak kita ingat Ki judulnya, silakan ingat saja namanya. Oke, sampai di sini mengerti? Ya, Bu. Ya, sekarang kita kembali lagi ke Word yang kita ketik. Pengertian aspal, sumber yang lain, jadi penulisan referensi itu boleh di awal ya. Misalnya menurut ya, menurut Arsad, atau boleh juga di belakang ya. Boleh juga, jadi terserah Bapak Ibu bagaimana cara mendesain
naskah yang Bapak Ibu tuliskan. Jadi kalau saya misalnya di depan saya tuliskan menurut, kembali kita harus insert or citation, harus diminimize ya, diminimize. Kemudian mana tadi, menurut, ini kita insert or edit citation, jadi prosesnya sama dengan yang tadi. Kemudian akan muncul nanti tampilan search by author, kita tulis namanya Arsat ya, Arsat, maka akan muncul secara otomatis pencariannya, dan kita klik, maka mana nih tadi? Ini muncul nih Arsat 2020. Ini otomatis muncul Bapak Ibu ya. Arsat 2020, kita cek di bawah. Sudah muncul juga karena dia huruf A pertamanya, jadi dia berada di paling atas. Yang pertama ya. Ya, ini enggak perlu kita capek-capek lagi tulis, pikirkan lagi betul tidak cara penulisannya ini kan. Ya, namanya Ada orang. penguji dan pembimbing yang memanfaatkan daftar pustaka sebagai senjata ampuh untuk bertanya atau mengoreksi tulisan kita. Jadi kalau kita sudah menggunakan manajemen referensi, maka sudah tidak ada lagi keraguan tentang gaya selingkung penulisannya. Seperti Ya, sampai di sini dimengerti atau ada yang mau ditanyakan kembali? paham Bu. Paham, alhamdulillah. Oke, jadi Mendeley fix ya. Kalau misalnya nanti pada saat Bapak Ibu, jadi dibiasakan ya, dibiasakan menggunakan, dipraktekkan. Kalau ada kesulitan silakan bertanya, boleh bertanya langsung ke saya, boleh di grup atau bisa diputar kembali nanti recording pada pertemuan hari ini. Oke. Nah, sekarang kita akan melangkah ke Turnitin ya, ke Turnitin. Jadi Turnitin itu plagiasi, cek plagiasi ya. Cek plagiasi itu tujuannya supaya untuk mendeteksi Bapak Ibu tulisan daripada seseorang, apakah dia copy paste full atau seberapa banyak atau seberapa besar dia mengcopy paste atau memplagiasi atau menyontek tulisan dari orang. Kan biasa mahasiswa itu kalau diberikan tugas membuat makalah, biasa makalahnya orang yang mentah-mentah dimasukkan ya. Biasanya makalah dari orang yang langsung di-download, kemudian diganti nama, nama judulnya, itu yang mentah-mentah di-store. Nah, dengan adanya cek plagiasi ini, dosen akan bisa terbantu mendeteksi itu. Jadi saya sudah menerapkan pada pengerjaan tugas-tugas mahasiswa itu, saya gunakan biasanya cek plagiasi. Karena maksudnya kita harus melatih, kita sama-sama berlatih bagaimana cara menulis yang baik atau cara membuat tulisan ilmiah, karya ilmiah yang lebih berkualitas tanpa mengcopy paste atau memplagiasi 100% ya. Jadi di S2 itu persentase plagiasi itu 30%, maksimal 30%. Kalau misalnya pada saat pengajuan permohonan ujian proposal, kemudian plagiasinya dicek masih di atas 30%, maka akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan lebih lanjut. Kemudian bagaimana ini saya simpan pertanyaan Pak Asis minggu lalu ya. Bagaimana sih untuk menghindari untuk meminimalisir tingkat plagiasi pada tulisan kita. Tadi saya sudah singgung sedikit. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita ada hal-hal yang kita tidak bisa rubah ya. Contohnya itu undang-undang kita tidak bisa rubah ya. Kata-katanya kita tidak bisa rubah karena undang-undang. Tapi selain itu boleh kita rubah. Misalnya ini ya.
bagaimana cara kita untuk meminimalisir tingkat plagiasi dari kalimat ini. Jadi cara yang biasa saya lakukan atau saya praktekkan adalah saya membaca secara keseluruhan dulu, memahami apa sebenarnya maksud dari kalimat itu, ya. Jadi kalau misalnya saya baca ini agregat yang digunakan untuk campuran aspal bisa berupa batu hancur, pasir, kerikil atau terak. Agregat, jadi boleh kita ganti ya. Agregat itu sinonimnya atau kata lainnya itu apa? Jadi agregat, misalnya material ya, material. Boleh, kira-kira kalau kita mengganti kalimat aslinya itu, makna dari kalimat asli tersebut tidak hilang. Material yang digunakan atau bisa digantikan dengan apa kira-kira? Yang dipakai boleh. Yang dipakai. Material yang dipakai. Kemudian apalagi untuk campuran aspal? Adukan. Bisa diganti dengan adukan. Ya. Adukan atau komposisi. Ada komposisi misalnya ya. Iya. Jadi biasa juga begini Bapak Ibu, kalau mahasiswa sudah jenuh, sudah berkali-kali dikembalikan naskahnya, biasa tidak nyambung. Biasa tidak nyambung kata-katanya. Ini juga kadang lucu. Terutama anak S1 ya itu, waduh ketika dibaca kembali, jadi mereka hanya fokus bagaimana supaya ini tidak plagiat. Ya. Jadi sembarang kata-kata dimasukkan, yang penting tidak sama. Jadi tidak nyambung. Jadi harus memilih dan memilah kata-kata yang maknanya sama dengan yang digantikan. Material yang dipakai pada komposisi mix design boleh ya? Yeah. Atau mix design adalah berupa ini bisa digantikan misalnya adalah batu hancur, atau boleh kita katakan agregat kasar, agregat halus, ya. Ini kan dia pakai pasir. Ya, ya. Dua komponen halus dengan kasar di dalamnya. Yang jelasnya tidak boleh berubah dari makna aslinya. Ya. Seperti itu. Oke? Ya, Bu. Mudah kan? Tidak susah. Ya, Bu. Iya. Gimana Pak Asis? Sudah terjawab pertanyaan yang kemarin? Ya, Bu. Ya. Ya. Bagus, Bu. Ya. Jadi yang materi yang saya share pada pagi hari ini nanti dipraktekkan, Dik. Kita praktekkan nih pada saat menyusun bab 1 tak. Jadi bukan hari ini bab 1-nya Bu selesai. Iya, hari ini. Maksud saya kan pasti ada perbaikan. Bab 1 yang Bapak Ibu store hari ini tentu saya kembalikan lagi nanti koreksi-koreksinya. Nah, koreksinya itu nanti yang harus Bapak Ibu lengkapi dengan daftar pustaka. Dengan menggunakan cara mendelay tadi dan sudah bisa juga mempertimbangkan plagiasi atau penyusunan kalimat-kalimat agar tidak terbaca plagiasi yang terlalu tinggi. Seperti itu. Tugasnya hari ini mau dipresentasikan, Dik? Ya, Bu. Iya. Oke, jadi sharing dari saya mungkin cukup sekian. Silakan Bapak Ibu yang mau presentasi. Afwan kalau untuk saya Bu belum bisa kayaknya Bu karena belum ada terkendala sedikit. Iya, yang lain atau begini saja yang jelasnya Bapak Ibu sudah store di Hilus. Ya? Oh, di store di Hilus ya, Bu ya? Ya, kan ada saya tulis di situ Pak Arsad. Oke, sekarang di store. Saya kira. Jadi silakan di store saja dulu, kan batasnya sampai hari ini supaya
terbaca Ki di situ bahwa kita hadir dan menyetor tugas supaya poin tetap masuk, nilainya tetap masuk. Kemudian hari ini minggu depan kita presentasi ya. Silakan bab satunya diperbaiki dulu, diperbaiki dengan memasukkan daftar pustaka menggunakan manajemen referensi, mendelay, kemudian mempertimbangkan juga tadi bagaimana untuk meminimalisir plagiasi yang digunakan ya. Jadi hari ini cukup store saja di HILS, kemudian minggu depan kita akan secara keseluruhan kita akan presentasi, tapi itu tadi ya sudah menggunakan Mendeley dan gaya kalimatnya sudah diperbaiki juga. Dan tidak ada lagi alasan untuk misalnya belum selesai, jadi selesai tidak selesai kumpul. Saya sudah store Bu, tapi bisa ditarik kembali Bu ya? Iya. Diperbaiki. Enggak usah ditarik, enggak apa-apa masuk Pak. Hasan, tapi diperbaiki saja kembali, dikoreksi untuk kebutuhan presentasi minggu depan, ya. Ya. Silakan Bapak Ibu mempraktekkan apa yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang tidak jelas, boleh video ini diputar kembali atau boleh ditanyakan secara langsung ke saya atau melalui grup. Oke? Oke. Ya. Ya, tahu ya Bu. Ya. Selesai tidak selesai harus dikumpul ya Bu. Dari kita Pak kan kami ini dosen, kami ini kan fasilitator Pak. Jadi kami ini hanya membantu Bapak Ibu menuliskan nilai. Jadi bukan kami yang memberi nilai. Kami membantu menulis nanti pada saat di store di fakultas, kami hanya membantu menuliskan. Jadi yang memilih itu Bapak mau A, B, C atau error itu Bapak sendiri, ya. Kami sudah kasih key, sudah kasih kunci. Kalau mau kita dapat A, kumpul tugasnya, selesaikan tugasnya. Jadi opsi untuk Bapak Ibu mau pilih nilai A, B atau E itu dikembalikan ke Bapak-bapak sekalian. Kalau mau nilai A, kerja tugasnya. Tapi kalau mau B ketawa, jam kerja. Maksud saya Bu, penambahan waktunya itu bisa ditambah-tambah sedikit gitu, maksudnya tentang waktu 1 minggu ini bisa ditambah-tambah sedikit. Gitu. Seperti ini, jadi tugas yang diberikan itu kan nilai nanti itu tentu masih bisa Pak, tapi tentu etika pemberian nilai itu tidak akan sama ya, yang menyetor pertama dengan yang menyusul nantinya. Oh iya. Insya Allah kalau saya biasa memberi nilai itu biasanya mahasiswa senyum-senyum terus, tidak pernah ada. Alhamdulillah. Submitnya di mana ya Bu ya? Ya. Kalau submit tugasnya di mana? Kalau di HILS. Iya, maksudnya kan kemarin sudah pernah kirim tugas juga, Bu. Kayak tapi kan ada di situ langsung diklik di topiknya kan langsung muncul. Sebentar saya cek lagi Pak Arsad ya. Sebentar saya cek kembali. Kalau dicek juga Bu, apa sudah masuk saya kan? Iya. Karena belum ada untuk submit, bagian submitnya Bu. Iya. Oke, sebentar saya cek kembali HILS-nya. Oke, saya pikir cukup untuk hari ini, Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Telah menyimak materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan dipraktekkan, karena kalau hanya teori saja, kita pelototi saja tadi apa yang saya sampaikan itu tidak akan tanpa praktek itu saya pikir akan susah untuk dimengerti ya. Dipraktekkan saja belum tentu bisa dipahami lebih maksimal. Baik, insya Allah kita ketemu pada minggu depan dengan presentasi bab 1 yang sudah selesai. Perlu diingatkan kembali bahwa pertemuan saya hanya sampai pada pertemuan 8 ya. Jadi presentasi tugas yang saya berikan ini akan saya anggap nanti sebagai nilai pengganti MIT, tugas MIT ya. Makalahnya atau bab 1-nya nanti itu beserta daftar pustaka akan saya anggap sebagai pengganti MIT, dan tentu akan saya cek plagiasinya. Jadi plagiasi yang 30% ke atas itu akan saya kembalikan. Jadi jangan bosan-bosan, kalau naskah saya kembalikan terus. Oke, terima kasih. Iya Bu. Ya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.